Hai guys, ada pertanyaan nih. Berapa sih gaji minimum di Prancis? Kalau kamu tinggal di Prancis, kamu mungkin pernah mendengar istilah SMIC atau SMIC. Apa sih SMIC itu? Dan pertanyaan yang lebih menarik, kalau seseorang cuma mendapatkan gaji minimum di Prancis, apakah uangnya cukup untuk hidup? Nah, hari ini kita akan coba hitung ya. SMIC adalah singkatan dari Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance. Sederhananya, ini adalah upah minimum legal yang harus dibayarkan kepada seorang karyawan di Prancis. Jadi kalau kamu bekerja full time selama 35 jam seminggu, perusahaan tidak boleh membayar kamu di bawah batas minimum ini, dengan beberapa pengecualian tertentu. Sejak Juli 2026, SMIC berada di sekitar 12,31 euro per jam. Ini sebelum pajak dan potongan ya. Jadi ini sekitar 1.867 euro gross per bulan atau bruto per bulan untuk 35 jam per minggu. Setelah berbagai macam potongan, pensiun, kesehatan, dan lain-lain, jumlah yang diterima sekitar 1.478 euro per bulan. Jadi kira-kira 1.500 euro di tangan kita tiap bulannya. Kedengaran lumayan kan? Tapi, apakah 1.500 euro cukup untuk hidup di Prancis? Jawabannya bisa, tapi tergantung. Dan faktor terbesarnya adalah tempat tinggal. Karena biaya hidup di Prancis itu sangat berbeda tergantung dari kotanya. Jadi kalau kamu tinggal di Paris misalnya, situasinya ini sangat berbeda dengan kalau kamu tinggal di kota yang lebih kecil. Pengeluaran terbesar biasanya adalah sewa apartemen. Jadi kalau kamu tinggal sendirian dan harus membayar sewa yang mahal, sebagian besar gaji kamu bisa langsung habis untuk tempat tinggal itu. Belum lagi listrik, internet, asuransi rumah, transportasi makanan, telepon, dan lain-lain. Coba kita lihat satu-satu. Kalau soal makanan, kalau kamu masak sendiri dan pintar mengatur budget, sebenarnya makanan nggak mahal banget sih. Belanja di supermarket, masak di rumah, bawa bekal ke tempat kerja. Semua itu bisa menghemat banyak uang. Tapi kalau tiap hari makan di luar, pesan delivery, ngopi di kafe, ya selamat tinggal lah ya gaji minimum. Transportasi, ini juga pengeluaran kan ya, tapi tergantung lokasi juga. Jadi di kota-kota besar, transportasi umum sangat membantu karena ini artinya kamu nggak perlu punya mobil. Punya mobil di Prancis itu banyak pengeluarannya guys. Jadi ada bensin mahal sekali apalagi sejak perang antara Rusia dan Ukraina. Terus asuransi, dan ini harus punya asuransi untuk mobil, perawatan, parkir, dan biaya-biaya lainnya. Tapi ada satu hal yang menurut saya penting banget untuk dipahami. Gaji minimum di Prancis itu bukan berarti kita miskin. Kita sebenarnya nggak bisa hanya melihat angka 1.478 euro lalu mengatakan, wah cukup banget ini. Atau, wah nggak mungkin cukup uang segitu. Karena apa? Kondisi setiap orang tuh beda-beda. Sekarang kalau kamu tinggal sendiri, bayar sewa apartemen sendiri di kota yang mahal, dan ingin traveling, shopping, makan di resto, ya jujur aja, gaji minimum kamu akan terasa sangat ketat. Tapi kalau kamu tinggal di kota yang biaya hidupnya lebih rendah, berbagi tempat tinggal, kalau di sini istilahnya colocataire, jadi menyewa apartemen dan dibagi dengan beberapa orang lainnya. Atau kamu punya pasangan atau suami atau istri yang juga bekerja, punya pekerjaan sendiri, dan kamu masak sendiri, menggunakan transportasi umum. Jadi situasinya bisa jauh lebih nyaman. Jadi bukan hanya soal pertanyaan berapa gajinya, karena itu selalu orang-orang pada selalu tanya saya, di Prancis berapa gajinya? Tapi nggak cuma itu guys, karena yang lebih penting lagi, berapa biaya hidupmu?
Jadi, kembali ke pertanyaan, apakah bisa hidup di Prancis dengan gaji minimum? Yes, bisa. Apakah nyaman? Nah, ini dia, tergantung. Jadi, kalau kalian ingin tahu pendapat aku, apakah dengan 1.500 euro per bulan itu apa aja yang bisa kita belanjakan, dan apakah kita masih bisa saving atau enggak? Ya itu tadi, tergantung ya kondisi. Kalau aku sih karena aku punya suami, jadi kita berdua sama-sama kerja, ada penghasilan, dan rumahnya rumah sendiri, jadi kita nggak perlu bayar sewa. Menghemat banget guys, apalagi saat aku suka masak kan, jadi kita hampir nggak pernah makan di luar. Kalaupun aku makan atau ngopi di luar itu sama teman-teman. Ya, jadi segitu. Kalau misalnya ada pertanyaan, komentar di bawah ya. Nanti mungkin bisa jadi bahan video berikutnya. Oke? Thank you guys and have a nice time. See you di video berikutnya. Bye.